Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Ada banyak sekali ya sebenarnya hasil mineral dan batu bara yang dimiliki oleh Indonesia dan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh negara-negara lainnya. Indonesia bak menjadi pemegang kunci begitu ya, dan bisa juga menjadi pengendali harga daripada beberapa komoditas andalan ekspor yang menjadi kebutuhan beberapa negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Tentu akan kita lihat seberapa berefek dan seberapa berdampak begitu Indonesia yang kemudian mulai begitu ya memberikan aturan-aturan terkait dengan ekspor ke luar negeri ini, bagaimana dampaknya nanti terhadap negara-negara lainnya. Untuk itu akan kita bahas berkat Indonesia harga nikel, harga timah dan juga harga batu bara ini kompak meningkat ya. Ini dia bagaimana pergerakan daripada lonjakan harga minerba dunia. Apabila Anda mengetahui ya bahwa komoditas ini memang selalu harga komoditas ini memang selalu dipengaruhi oleh supply dan juga demand begitu ya daripada komoditas itu sendiri. Kalau misalnya supply-nya lebih banyak daripada demand, harganya turun. Kalau misalnya demand-nya lebih banyak daripada supply, ini harganya akan naik. Inilah yang banyak menggerakkan harga tersebut. Terlepas dari sentimen apapun yang kemudian mempengaruhi harga komoditas-komoditas andalan ekspor dari Indonesia ini, yang paling kemudian menentukan adalah siapa produsen yang kemudian memiliki dan juga mengatur begitu ya nantinya untuk pergerakan harganya. Kalau Anda lihat ya di sepanjang tahun 2020 kita tentu mendengar kondisi COVID-19 ini yang memukul perekonomian dunia. Terjadi pelemahan yang sangat signifikan begitu terhadap permintaan untuk batu bara, untuk minyak bumi, nikel, timah dan lain sebagainya, sehingga Anda melihat di sini grafiknya flat. Tetapi ketika dunia dikejutkan dengan yang namanya demand pull begitu ya, ekonomi mulai kembali dibuka, maka permintaan langsung melonjak sangat signifikan. Tetapi ketika itu dapat Anda lihat yang terjadi adalah krisis energi. Kenapa? Karena resource yang kemudian sudah beberapa bulan diturunkan begitu ya produksinya, ini tiba-tiba mendapatkan permintaan yang cukup besar daripada negara-negara maju dan berkembang. Amerika Serikat misalnya, China juga ya, dan negara-negara maju lainnya yang kemudian mengejutkan dunia dengan permintaan dari energi yang cukup besar. Dampaknya adalah komoditas-komoditas utama seperti batu bara, Anda lihat di sini hari ini berada di kisaran 227,3 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Begitu juga dengan timah 42.555 dolar Amerika Serikat per metrik tonnya, dan begitu juga dengan harga nikel di 22.340 dolar Amerika Serikat per metrik tonnya. Nah, ini adalah satu hal yang menarik karena yang menjadi pertanyaan, apakah memang benar hanya COVID-19 dan krisis energi yang bisa kemudian mendorong harga komoditas-komoditas ini langsung melambung sangat tinggi ya. Kalau Anda lihat untuk perkembangan batu bara sendiri itu sudah naik di kisaran 200%, 280% ya dari harganya di beberapa tahun belakangan ini. Begitu juga dengan timah yang sudah naik di kisaran 100% dan juga harga nikel yang dari tahun 2020 sudah naik di kisaran 80%. Apakah memang ya ini yang menjadi pertanyaan, COVID-19 dan krisis energi yang mendorong? Setelah ditelaah lebih lanjut begitu ya, karena memang komoditas ini sangat bergantung pada supply dan demand, ternyata penyebabnya dapat kita lihat pada slide yang selanjutnya. Salah satu penyebabnya yang paling utama adalah ketika produsennya tidak memberikan lagi kesempatan untuk ekspor begitu ya. Di bulan Januari 2020 Anda ingat ketika Presiden Joko Widodo kemudian melarang ekspor nikel mentah, harga nikel langsung mengguncang dunia ya. Banyak sekali importir nikel ini terkejut begitu ya, dan kemudian ingin menuntut Indonesia di WTO atau World Trade Organization terkait dengan larangan ekspor yang mendadak dikeluarkan pada saat itu oleh Presiden Joko Widodo. Dan kemudian pada Desember 2021 dilanjutkan lagi oleh Presiden Joko Widodo ya, dengan kemudian mengatakan tahun depan akan stop ekspor bahan mentah bauksit pada tahun 2022 maksudnya, atau tahun ini. Tembaga selanjutnya, emas selanjutnya,
timah begitu ya. Ini adalah komoditas-komoditas yang memang kerap kali sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju dan berkembang. Kalau Anda mencoba memperhatikan salah satu komoditas lainnya seperti batu bara yang saya utarakan di depan, Anda tentu sudah mulai mengingat begitu ya, di Januari 2022 ini Presiden Joko Widodo kemudian memberikan pelarangan ekspor untuk batu bara terkait dengan ketahanan energi nasional. Nah, inilah kemudian yang menaikkan atau menerbangkan begitu ya harga batu bara secara global. Menarik sekali apabila Indonesia kita lihat ternyata memang menjadi produsen atau memproduksi batu bara nomor 3 terbesar di dunia. Begitu juga dengan timah nomor 2 terbesar di dunia, dan juga untuk nikel sendiri Indonesia adalah produsen nikel terbesar secara global ya, dengan kemudian memproduksi kurang lebih 800.000 metrik ton nikel begitu yang kemudian diekspor ke negara-negara maju dan berkembang. Ini kurang lebih sudah memenuhi kebutuhan dan juga produksi 30% daripada kebutuhan dan juga produksi nikel di dunia. Kalau kita lihat juga ya, ini yang menarik yang perlu diperhatikan terkait dengan RI yang mulai melarang ekspor minerba adalah sangat baik apabila kita melihat dari analisa SWOT begitu ya, strength, weakness, opportunity dan juga threat. Kita tahu bahwa strength dari Indonesia sendiri ini adalah merupakan pemain besar begitu ya, pemain nomor 1 yang memiliki resource di tanah air ini. Itulah strength-nya. Tapi kemudian ada opportunity kemudian yang bisa kita lihat di sini ya, dan nilai tambah hilirisasi nikel ini ternyata bisa meningkat 14 kali lipat apabila nikel diubah menjadi ferronikel, dan bisa sampai 19 kali lipat begitu ya apabila dirubah menjadi stainless steel. Nah, inilah opportunity-nya. Dan juga ada threat di sini. Threat-nya adalah smelter yang dikatakan tidak cukup banyak begitu ya di tanah air. Sehingga ditargetkanlah 53 smelter untuk tahun 2024, dan ternyata pelarangan ekspor nikel di 2020 lalu ini mendorong para investor untuk kemudian membuat 20 smelter yang sudah beroperasi di 2021. Dampaknya sangat masif bagi fundamental negara kita. Kita lihat efek lainnya begitu ya bagi keuangan negara seperti apa di slide selanjutnya. Kita lihat di sini pendapatan negara begitu ya dari penjualan minerba sendiri dapat Anda lihat 2021 di kuartal ketiga saat harga sedang melambung, ini kemudian memberikan durian runtuh begitu ya, rejeki durian runtuh bagi pendapatan negara untuk APBN negara. Seperti dikatakan oleh Sri Mulyani di sini, karena komoditas melonjak luar biasa, pajak untuk sektor pertambangan dari minus 43,4% ini menjadi plus 60,52%, dan lonjakannya justru terjadi pada kuartal ketiga saat Delta membabi buta, dan naiknya justru untuk harga komoditas itu dan keuntungannya bisa 3 kali lipat. Nah, kita coba lihat pada slide yang selanjutnya di sini, apakah sebenarnya Indonesia sudah cukup siap begitu ya terkait dengan perencanaan daripada Presiden Joko Widodo untuk melarang mengekspor bahan-bahan mentah tersebut. Ini kesulitan yang sudah dikatakan oleh Prihadi Santoso yang merupakan Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan juga Pemurnian, mengatakan ada beberapa poin penting nih yang perlu diperbaiki dan dipersiapkan begitu ya apabila ingin mengikuti keinginan Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah tingginya dana investasi smelter. Kita tahu sekali bikin smelter dananya triliunan rupiah seperti yang ingin dibangun oleh Adaro Minerals yang bernilai kurang lebih 752 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,5 triliun rupiah. Yang kedua adalah ekspor bahan baku yang berhenti, ini impor barang menjadi masih ada begitu ya, karena beberapa kemudian beberapa permintaan begitu ya terkadang memang lebih bisa diakomodasi dengan harga impor yang dikatakan lebih murah. Dan kemudian yang ketiga ada formula harga nikel yang belum jelas, dan yang keempat di sini harga energi PLN sangat tinggi, dan yang kelima dan yang perlu diperhatikan adalah tax holiday yang pernah menjadi senjata daripada Sri Mulyani sebelumnya untuk menarik perusahaan masuk ke dalam negeri kita. Ini dikatakan justru lebih memberatkan perusahaan lokal dan lebih menguntungkan perusahaan asing, sehingga pada akhirnya perusahaan-perusahaan lokal bisa saja daya saing harganya ini kalah begitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asing yang membuat smelter di tanah air. Inilah kemudian yang menjadi hal yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah selain RKAB begitu yang kemudian berubah menjadi digital, dan ini masih harus ditelaah kembali oleh pemerintah agar ekspor ke depannya atau aktivitas ekspor ke depannya ini bisa menjadi kembali lancar.